Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittabu'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan mahim ila hadrati Syekh Maulana Juluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Au annahu, atau sesungguhnya itu orang, tarahana ialah berjudi itu orang, masdiqaihi beserta kawan-kawannya itu orang, ala hadzal amri atas perkara ini. Ay artinya ayu khawifah, menakut-nakuti itu orang ni kepadaku, minjalisi dari kawanku, hadza ini beruang. Jadi berbagai macam nasihat dari seseorang untuk tuannya beruang itu agar meninggalkan beruang, agar tidak berbahaya di dalam kehidupan sang tuan beruang itu semua ditepis dengan adanya salah sangka. Jadi dikira orang yang memberikan nasihat dengan penuh ketulusan itu justru dikira itu merupakan praktek judi. Jadi si tuan beruang itu malah merasa sebagai objek dari praktek judi. Jadi memberikan nasihat itu dikira berjudi dengan temannya. Misal berjudinya begini ya. Nanti kalau aku sanggup dengan nasihatku untuk merubah pendirian tuan beruang itu, berarti aku menang. Tapi kalau aku tidak bisa merubah pendirian tuan beruang itu, aku kalah. Jadi dikira orang yang memberikan nasihat itu dikira sedang mempraktekkan judi terhadap diri si tuan beruang itu tadi. Jadi
biarpun sudah menyatakan bahwa aku memandang persoalanmu itu binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetap itu tidak digubris. Tetap tidak digubris. Jadi dikira semata-mata untuk membebaskan perkawanan antara tuan beruang dengan beruangnya itu. Jadi dikira karena dengki, karena iri hati, biar orang yang punya beruang itu terpisah dengan beruangnya. Dikira seperti itu. Padahal karena memang jelas-jelas menyaksikan bahwa perkawanan dengan beruang adalah perkawanan yang sangat membahayakan. Yang sangat membahayakan. Sama dengan orang yang kejar-kejaran di sekitar sumur atau di sekitar kobaran api. Jadi berbahaya. Walam yarid, dan tidaklah datang ila khatirihi, kepada kerentaknya itu tuan beruang, dhannun wahidun hasanun, apa prasangka wahidun yang satu, hasanun yang baik, min khubathi sariratihi, karena buruknya batin itu tuan beruang. Jadi ya, dari saking batinnya itu kotor, batinnya itu buruk, sampai tidak ada satupun prasangka baik kepada orang yang memberikan nasihat itu. Jadi tidak tersisa sama sekali, tidak ada peluang sama sekali untuk berprasangka baik sedikit pun kepada orang yang memberikan nasihat itu. Jadi ya, semakin kelam batin seseorang, orang itu makin tak memiliki prasangka baik. Tapi semakin jernih, semakin terang benderang batin seseorang, maka prasangka baiknya itu juga semakin luas. Bahkan orang-orang yang suci itu ya bisa berprasangka baik terhadap para bajingan, terhadap para rampok, dengan adanya keyakinan bahwa sesungguhnya bajingan itu, rampok itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengukuhkan jiwa mereka. Jadi ya, dari saking jernihnya batin para wali itu, sampai kepada para rampok, para bajingan sekalipun tetap berprasangka baik. Karena mereka meyakini ada Allah di balik mereka. Jadi ada skenario Allah Ta'ala di balik menghadangnya bajingan dan rampok itu. Tapi kalau orang kelam batinnya, bahkan kepada para nabi sekalipun, enggak ada prasangka baik. Jadi orang-orang yang ingkar dari kalangan umat Nabi terdahulu, itu juga kan memang tidak memiliki batin yang baik, sehingga mereka itu menolak, mengingkari nabi-nabi mereka. Bahkan di Bani Israel itu betapa banyak nabi-nabi itu dibunuh oleh umatnya sendiri. Kenapa? Karena begitu kelamnya batin mereka, sehingga bukan saja tidak bisa berprasangka baik, bukan saja itu, tapi menjadi menggila, mengganas perilaku mereka terhadap orang suci berupa nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu. Jadi ya, kita semestinya bagaimana berjumpa dengan orang? Berprasangkalah baik. Sampai kita menemukan adanya kesalahan, kesengajaan orang itu kepada kita. Kalau belum apa-apa, tetap berprasangka baik. Berprasangka baik. Itu lebih memungkinkan bagi diri kita untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan orang itu tadi. Jadilah seperti Nabi Isa yang menyatakan, setiap orang yang kujumpai adalah saudaraku. Saudaraku.
Karena ada dhannuhu apa prasangka itu tuan beruang al-hasanu yang bagus bi ajma'i dengan keseluruhannya itu dhannul hasan munsharifan ialah berpaling ilad dubbi kepada beruang. Jadi ya sebaliknya kepada manusia, bahkan yang paling saleh, yang paling jernih sekalipun tidak bisa berprasangka baik. Sebaliknya kepada beruang malah berprasangka baik. Nah, kan kebalik ini, kebalik. Sejak kapan beruang lebih mulia dibandingkan dengan manusia? Kok malah berprasangka baik kepada beruang, kepada orang berakal berprasangka buruk? Ya. Makanya kata Maulana Rumi, farubama karena boleh jadi itu ada, boleh jadi ada itu tuan beruang min jinsid dubi ialah sejenis beruang juga. Jadi kalau begitu berarti bukan manusia itu selain cuman casingnya. Berarti batinnya itu sejenis beruang. Kenapa? Karena menemukan adanya persekongkolan. Jadi bukankah orang-orang itu dipertemukan karena nasib yang sama? Kan gitu. Jadi kalau ternyata hatinya lebih enjoy dengan beruang, berarti orang itu jenis beruang. Makanya ya ada di dalam makalah Maulana Rumi yang lain dalam kitab Masnawi itu disebutkan bahwa suatu waktu, kata beliau, saya menyaksikan burung gagak itu sedemikian akrabnya dengan burung elang. Padahal ini pasti diterkam ini, burung gagaknya ini. Sedemikian akrabnya. Nah, ternyata ketika saya teliti, keduanya itu memiliki nasib yang sama. Apa nasibnya yang sama? Sama-sama pincang. Jadi ya, orang itu dipertemukan oleh pilihan yang sama, oleh nasib yang sama. Nah, kalau ternyata kesamaan itu lebih tertuju kepada beruang ketimbang kepada orang, lah mungkin itu rubama kana min jinsid dubbi. Boleh jadi orang itu memang sejenis beruang. Nah, itu berarti apa? Kedudukan orang itu sudah betul-betul jatuh, sudah betul-betul nyongsep. Bagaimana kok bisa lebih setia kepada beruang ketimbang kepada orang, ketimbang kepada manusia? Jadi yang jatuh di situ tak lain adalah manusianya, orangnya itu yang jatuh ke derajat beruang. Laqad ittahama demi sungguh telah berprasangka buruk itu tuan beruang akilan kepada orang yang cerdas, yang berakal. Wadzalika adapun itu prasangka buruk itu min tabiati dari tabiatnya itu tuan beruang al-kalbiyah yang bersifat anjing. Jadi karena tabiatnya yang bersifat anjing itulah kemudian dia berprasangka buruk kepada orang yang berakal yang dengan kasih sayang menasehati dirinya sendiri. Berprasangka buruk. Jadi ya, tabiat dalam diri manusia itu bermacam-macam, bermacam-macam. Kalau tabiatnya itu tabiat buruk, maka orang ini akan dituntun untuk berkawan dengan orang buruk. Tapi kalau tabiat orang itu baik, itu akan dituntun dengan berkawan dengan orang yang baik. Nah, ini tabiatnya tabiat anjing. Tabiat anjing. Karena itu, karena anjing sesama hewan dengan beruang, maka lebih dekat kepada beruang dibandingkan kepada manusia. Wa dabara ad-dubba min ahlil hubbi wal ata, dan menganggap itu tuan beruang ad-dubba terhadap beruangnya min ahlil hubbi ialah termasuk orang yang termasuk makhluk yang cinta wal ata dan penuh dengan pemberian. Jadi ya,
beruang itu dipandang sebagai ahlul hubbi, ya. Ahli di bidang cinta, kesetiaan. Ini cinta ini, sebab dari kemarin-kemarin ngikuti aku terus dan menjaga aku terus. Ini buktinya. Jadi dia itu setia, dia itu cinta. Nah, lupa bahwa sesungguhnya derajat beruang itu jauh berada di bawah derajat manusia yang cerdik. Oke. Sekarang ini Maulana Rumi melakukan lompatan kepada judul yang baru, dan nanti di belakang perkara beruang ini akan diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Musa alaihissalam. Adapun bab ini ialah menjelaskan tentang ungkapan Nabi Musa alaihissalam li'abidil ajli, terhadap orang yang menyembah patung anak sapi. Inna hadza tafkirun fi khayalin. Inna hadza, sungguhnya ini, tafkirun, ialah pemikiran, fi khayalin, dalam imajinasi. Fa aina, maka di manakah, izmuka, adanya keteguhanmu. Qala Musa, berkata siapa? Nabi Musa alaihi salam, li ahadihim, bagi salah seorang mereka, yaitu salah seorang penyembah patung anak sapi itu, kana thamilan, kana ada itu ahadihim, thamilan ialah mabuk, bil khayal, dengan adanya imajinasi, dengan adanya hayalan. Ya sayyi al-fikri, wahai orang yang buruk pikirannya, minasyaqa, lantaran celaka, wadhalal, dan sesat. Inna ladaika, sesungguhnya bagi dirimu, mi'ata dhannin, adapun 100 prasangka, fi kauni, di dalam adanya diriku, nabiyan, ialah seorang nabi, nabiyan, ialah seorang nabi, ma mithli hadzal burhan, beserta adanya bukti ini, wal khuluqil karim, dan adanya akhlak yang mulia ini. Jadi ya, Nabi Musa itu menegur salah seorang penyembah patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibikin oleh Samiri. Samiri itu salah satu umatnya Nabi Musa yang cerdik, tapi tidak bisa menerima petunjuk. Ketika Samiri itu menyaksikan malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa, taulah Samiri bahwa bekas tempat malaikat Jibril itu bisa dihidupkan. Bisa dihidupkan. Karena itu ketika menciptakan patung anak sapi dari bekas tempatnya malaikat Jibril, maka patung itu bisa berbunyi seperti anak sapi beneran. Kemudian Samiri itu bilang kepada umatnya Nabi Musa yang sedang ditinggal oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Nah, Samiri bilang kemudian, sembahlah patung anak sapi ini, disembah kemudian. Padahal itu hanyalah merupakan khayalan belaka. Sementara aku, kata Nabi Musa itu, memiliki ratusan mukjizat yang nyata. Kau tak kunjung yakin kepada kenabianku. Kau hanya berprasangka saja. Sehingga ketika prasangkamu kepada kenabianku itu dilabrak oleh adanya perbuatan Samiri, tumbanglah kemudian prasangkamu kepadaku sebagai nabi, dan tegaklah keyakinanmu kepada patung anak sapi ini. Maka kata Nabi Musa itu, ya sayyi'al fikir, wahai orang yang buruk pikirannya, buruk. Jadi kalau orang itu buruk pikirannya itu akan menutup masuknya petunjuk. Sebab pikirannya saja sudah buruk. Itu menjadi penghalang bagi masuknya cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu pikiran kita itu dibikin indah. Jangan dibikin buruk, kumuh, kusam, dan lain semacamnya. Tapi dibikin indah.
Kenapa buruk? Minasyaqa waddalal, karena ada sifat celaka dan sifat kesesatan di dalam diri orang itu. Jadi walaupun Nabi Musa memiliki bukti-bukti ya, memiliki bukti-bukti bagaimana tongkatnya dipukulkan ke batu dan memancarlah mata air dari batu-batu itu. Walaupun memiliki sekali bukti, banyak sekali bukti, walaupun memiliki akhlak yang mulia, tetap saja tidak mempan bagi orang-orang yang pikirannya itu buruk, gak mempan. Nah, sementara yang palsu-palsu langsung diterima begitu saja, ditangkap begitu saja. Nah, hidup ini sebenarnya ya, kita ini dalam hidup ini dikepung oleh bukti-bukti kemahaan Allah Ta'ala. Bahkan diri kita merupakan bagian dari bukti kemahaan itu. Nah, seandainya kita memiliki respon dengan baik, maka kita akan senantiasa menyaksikan kehadiran hadirnya lewat segala sesuatu. Seandainya kita merespon dengan baik. Bukankah hakikat dari kehadiran makhluk itu adalah kehadiran penciptanya? Jadi kalau sampai hari ini misalnya, sampai sekarang kita kok merasakan bahwa Allah Ta'ala itu berada di antah berantah, Allah Ta'ala itu gaib, itu karena kita belum begitu baik merespon ciptaan-ciptaannya sebagai bagian dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memiliki pikiran yang baik dan cemerlang itu, nah tentu saja kita merasakan bahwa kehadiran Allah Ta'ala itu bisa disaksikan pada segala sesuatu, bisa dirasakan pada segala sesuatu, termasuk pada diri kita sendiri. Mestinya seperti itu. Jadi betapa sangat rapuh prasangka itu, dan betapa sangat kukuhnya keyakinan itu. Dan keyakinan yang kukuh berasal dari husnudzon, berasal dari berbaik sangka. Husnudzonni tariqun min turuqil yakin. Berbaik sangka adalah salah satu jalan dari berbagai macam jalan keyakinan. Jadi berbaik sangka. Nah, sebenarnya ya, lewat adanya ciptaan-ciptaan ini, Allah Ta'ala itu sebenarnya memperkenalkan diri loh kepada kita. Memperkenalkan diri secara konkret. Ini loh, aku yang menumbuhkan pohon-pohon ini. Ini loh, aku yang mengatur pergantian siang dan malam. Ini loh, aku yang mengatur tentang terbit dan terbenamnya matahari. Dan lain semacamnya. Jadi semua itu dalam rangka apa? Allah memperkenalkan diri sebenarnya. Makanya ya, ada ungkapan, ya Allah, ketika Engkau menciptakan segala sesuatu, sesungguhnya tidak dalam rangka murni menciptakan segala sesuatu, tapi Kau ingin memperkenalkan siapa dirimu sebenarnya. Jadi, kalau kita memiliki respon yang baik, maka kita akan merasakan bahwa hidup kita ini murni berselimut Allah Ta'ala. Berselimut Allah. Laqad wa laqad ra'aita, dan sungguh telah melihat engkau minni dariku mi'atil alaf, terhadap adanya ratusan ribu minal mu'jizat, dari kemukjizatan. Engkau itu sesungguhnya, wahai orang yang buruk pikirannya, engkau sudah menyaksikan ratusan ribu mukjizat. Sudah menyaksikan kok. Dan mukjizat itu merupakan kejadian adi kodrati yang pastilah Allah pelakunya. Enggak mungkin betul-betul manusia. Tidak mungkin betul-betul para nabi itu pelakunya. Allah pelaku mukjizat itu sebenarnya. Karena para nabi itu kan sama seperti manusia lain yang lemah juga. Tapi kalau kemudian muncul kekuatan adi kodrati, pasti Allah itu pelakunya. Wong tidak usah kekuatan adi kodrati kok. Setiap kebaikan kita itu al-fa'ilul hakiki huwallah. Yang berbuat secara hakiki itu Allah.
secara hakiki itu Allah. Jadi kita ini ngaji, lahiriahnya ngaji. Tapi kalau ini memiliki nilai yang baik, memiliki pahala, Allah ini pelakunya. Enggak mungkin diri kita. Lahiriahnya iya kita. Tapi pelaku hakikinya Allah itu. Allah. Apalagi sampai seperti kejadian-kejadian adi kodrati. Seperti mukjizat itu. Pasti Allah Ta'ala pelakunya, enggak mungkin tidak. Enggak mungkin tidak. Fazadatka, maka menambahkan kepadamu mi'atu khayalin, 100 hayalan, wasyakin dan keraguan, wadhonin dan prasangka. Ya. Walaupun sudah ratusan ribu mukjizat disaksikan, tapi pikiran orang itu berisi hayalan, berisi keraguan, berisi prasangka. Maka ambiar penyaksian terhadap ratusan ribu mukjizat itu menjadi tidak memiliki dampak rohani apapun. Tidak memiliki dampak rohani apapun. Sementara ya, orang yang tidak menyaksikan mukjizat, tapi kesiapan batinnya itu sangat bagus untuk bisa menerima. Walaupun jaraknya berabad-abad antara orang itu dan hidupnya sang Nabi itu, tetap yakin, hakul yakin. Kita tidak menyaksikan ya bagaimana Nabi memanggil pohon dan pohonnya datang kepada Nabi. Kita tidak menyaksikan bagaimana rembulan itu dibelah dua oleh sang Nabi. Kita tidak menyaksikan bagaimana siang dirubah seketika menjadi malam oleh sang Nabi. Tidak menyaksikan. Tapi kita hakul yakin. Hakul yakin. Kenapa? Karena kita dianugerahi kesiapan oleh Allah Ta'ala untuk membenarkan mukjizat-mukjizat yang sudah dialami oleh Nabi kita Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi kita tidak menyaksikan. Tapi hati kita sangat respon. Hati kita itu sangat yakin, hakul yakin bahwa itu adalah kebenaran yang tidak mungkin itu hanyalah dongeng belaka. Tidak mungkin itu hanyalah dongeng belaka. Jadi karena itu beruntunglah orang yang dikasih kesiapan oleh Allah Ta'ala untuk menerima kebenaran sang Nabi. Itu beruntung. Tidak sezaman, tidak sedaerah. Tapi hati kita terasa lengket. Apalagi hati kita terasa kangen kepada Kanjeng Rasul itu. Itu merupakan karunia yang luar biasa. Bayangkan ada orang yang sezaman menyaksikan mukjizat demi mukjizat sang Nabi dan tak kunjung beriman. Tak kunjung beriman. Kenapa tak kunjung beriman? Pikirannya itu berisi hayalan, berisi keraguan, berisi prasangka. Dan semua itu hanyalah sampah belaka. Wasirta, dan jadi engkau fi dhaikin, ialah berada dalam kesempitan. Minal khayali, lantaran itu adanya hayalan, wal waswasati, dan adanya waswas, adanya keraguan. Fa akhadta tad'anu fi nubuwati, maka memulai engkau tad'anu, menikam engkau fi nubuwati, pada kenabianku. Ya. Orang kalau hatinya itu dia penuhi oleh hayalan, oleh adanya keraguan, oleh adanya prasangka, hati yang semula luas itu kemudian menjadi sempit dan sumpek. Jadi ya, orang hatinya sebenarnya disediakan untuk menampung yang terluas. Bahkan lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Apa itu? Menampung Allah. Jadi hati manusia itu dipersiapkan untuk bisa menampung Allah. Nah ini karena dijejali oleh adanya khayalan, dijejali oleh adanya keraguan dan prasangka, menjadi sumpek dan sempit sekali. Sempit sekali. Nah kalau sudah sumpek dan sempit itu, orang menjadi gampang ngawur. Gampang ngawur itu. Gampang sembrono. Tidak diperhitungkan terlebih dahulu tindakan-tindakannya itu. Maka kemudian setelah mengalami sempit dan sumpek itu, lantaran khayalan, lantaran kewaswasan,
maka orang itu mulai menikam kenabian Nabi Musa. Bilang kemudian, alah Nabi tenanan paura. Bilang kemudian. Padahal sudah menyaksikan banyak sekali mukjizat. Loh, tetap toh. Berarti apa? Mukjizat itu bukan merupakan jaminan bagi orang yang menyaksikan pasti beriman. Enggak juga. Enggak juga. Wong mukjizat itu diperlukan bagi orang yang memang masih rapuh kok keimanannya itu. Bagi orang yang sudah hakul yakin, tanpa satu pun mukjizat tetap yakin. Andaikan Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu tidak mempraktekkan satu pun mukjizat, Abu Bakar Siddiq pasti tetap yakin. Tetap yakin. Orang sekelasnya Abu Bakar Siddiq itu untuk yakin kepada Kanjeng Rasul tidak membutuhkan menyaksikan mukjizat terlebih dahulu. Tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan. Jadi itu berarti apa? Kesiapannya itu untuk bisa menerima kebenaran Allah lewat Rasulnya, kesiapannya itu sangat tangguh. Tangguh kesiapannya. Jadi karena itu tugas kita adalah membuat kesiapan kita itu tangguh. Sehingga kalau kesiapan rohani itu tangguh, hati kita akan bergetar oleh perkara-perkara sepele loh. Bergetar. Hanya menyaksikan di sore hari bagaimana angin mempermainkan daun-daun, bergetar luar biasa. Padahal itu kejadian alami sehari-hari loh. Ini kok bergetar. Nah itu berarti apa? Hatinya itu sudah tangguh dengan kesiapan rohani yang dimiliki. Menjelang subuh tiba, menyaksikan rembulan di ufuk barat sana dan cahayanya menembus di antara daun-daun bambu itu bergetar. Allah, bergetar. Nah, kenapa bergetar? Kesiapannya bagus. Nah, sementara kesiapannya yang tertutup sama sekali, ribuan mukjizat diturunkan lagi tetap tidak bergetar. Tidak bergetar. Ya. Jadi itu dari apa? Dari pikiran yang buruk yang berisi adanya khayalan, berisi keraguan dan prasangka. Walaqad athartal ghibar minal bahri iyanan. Oke, saya kira itu saja ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair